kalau kita Pancasila digunakan untuk apa gitu. Ada beberapa hal atau poin begitu ya, yang ini berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum nasional, ya, sumber hukum negara. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas atau kepribadian bangsa, dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, poin-poin ini yang nanti akan kita elaborasi apa yang dimaksud dengan kedudukan dan fungsi Pancasila ini. Nah, yang pertama kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini diproklamasikan gitu ya, disusun gitu ya, berdasarkan atau dengan dasar Pancasila. Nah, apa artinya? Bahwa setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tentu harus didasarkan pada Pancasila. Gitu ya. Jadi penyelenggaraan negara baik itu yang dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif maupun yang dilakukan oleh cabang kekuasaan yudikatif ataupun yang dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif, ya semuanya harus didasarkan pada Pancasila. Dasarnya itu adalah Pancasila itu sendiri, gitu ya, saudara-saudara sekalian. Nah, cabang kekuasaan eksekutif itu siapa saja? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar, maka sesungguhnya kita bisa lihat di dalam lembaga kepresidenan, ada presiden, kemudian ada wakil presiden, kemudian ada menteri-menteri ya sebagai pembantu presiden, kemudian pemerintahan daerah. Itu adalah cabang kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan atau sebagai pelaksana dari undang-undang. Pertanyaannya, bagaimana dengan cabang kekuasaan legislatif? Cabang kekuasaan legislatif itu adalah DPR, DPD itu cabang kekuasaan legislatif ya. Mereka lembaga itu membentuk undang-undang, punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan kehakiman. Ada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya gitu ya. Nanti ada di bawahnya itu ada peradilan umum, kemudian peradilan agama, ya, kemudian ada peradilan militer, ada juga peradilan tata usaha negara atau administrasi negara. Itu berkaitan dengan cabang kekuasaan kehakiman, termasuk juga ada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu lembaga ya atau cabang kekuasaan yudikatif yang kemudian juga ketika ya menjalankan kewenangannya didasarkan pada Pancasila. Yang kedua, sebagai pedoman berkehidupan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kita tahu bahwa di dalam negara itu kan juga ada masyarakat ya. Ada individu-individu yang berkumpul menjadi satu, ya berhimpun menjadi satu, semakin lama semakin besar gitu, semakin lama semakin beragam begitu. Maka di dalam masyarakat yang berkumpul itu, yang banyak itu kemudian berhimpun menjadi sebuah bangsa. Pertanyaannya, bangsa itu apa? Bangsa itu siapa? Bangsa itu adalah sekelompok orang begitu ya yang mendiami satu wilayah gitu ya dengan batas-batas tertentu di mana sekelompok orang itu memiliki persamaan nasib yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai bangsa. Nah, Indonesia tentu memiliki bangsa atau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang hidup di wilayah Indonesia yang mereka atau si bangsa ini memiliki persamaan nasib yang sama, punya tujuan yang sama, disebut sebagai bangsa. Oleh karena itu, maka dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka berkehidupan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara itu didasarkan atau berpedoman pada Pancasila. Kalian ya sebagai bagian dari bangsa gitu ya, kalian sebagai bagian dari masyarakat ketika menjalankan kehidupan kalian, ya pedomannya adalah Pancasila. Mulai sila pertama
sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai sila kelima. Nah, yang ketiga adalah Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Ini menjadi penting. Nah, pertanyaannya pembangunan nasional dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Itu yang pertama, ya. Bahwa ekonomi Indonesia dibangun atas dasar gotong royong, atas dasar kekeluargaan. Bukan ekonomi yang didasarkan atas kepentingan individu-individu gitu. Bukan atas kepentingan pasar bebas gitu. Bukan atas dasar kapitalisme begitu kan. Tetapi pembangunan ekonomi itu didasarkan pada asas gotong royong, didasarkan pada kebersamaan, berdasarkan kekeluargaan. Itu ekonomi Pancasila begitu. Jadi ekonomi yang diselenggarakan oleh negara Indonesia itu adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang mengedepankan gotong royong, yang mengedepankan kebersamaan, yang mengedepankan kekeluargaan, bukan ekonomi yang kemudian diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, apa yang terjadi? Ya akan terjadi kompetisi yang tidak sehat itu ya antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain, yang pada akhirnya bukan kemudian malah berkolaborasi, tetapi malah kemudian saling mencederai atau saling merusak begitu ya, atau saling menghilangkan gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi dasar pembangunan nasional di bidang ekonomi pun juga didasarkan pada Pancasila. Kemudian berkaitan juga dengan pembangunan nasional dalam konteks politik ya. Ini juga menjadi penting bahwa struktur politik kita yang ada di Indonesia pun juga harus didasarkan pada Pancasila. Mulai dari lembaga-lembaga politik, organisasi-organisasi politik, begitu ya, partai politik misalnya, itu juga didasarkan pada Pancasila. Gitu. Makanya tidak ada satupun partai politik di Indonesia yang kemudian tidak berasaskan Pancasila. Gitu. Tidak Pancasila. Kalau ada partai politik yang kemudian dasarnya bukan Pancasila, itu bisa dibubarkan itu. Ya, jadi itu bisa dibubarkan. Itu dasar politik, berdikari, ya berdiri di kaki sendiri. Gitu. Artinya ya tidak bisa kemudian diintervensi, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar kedaulatan Indonesia gitu. Ini ya berdikari di bidang ekonomi, berdikari di bidang politik, termasuk juga hukum. Ya hukum, pembangunan hukum nasional pun juga didasarkan pada Pancasila. Kemudian pendidikan, ya apa yang kita lakukan hari ini adalah manifestasi dari pembangunan nasional Indonesia gitu di bidang pendidikan, pengajaran ya di pendidikan dasar, bahkan dimulai dari PAUD begitu, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar SD, SMP gitu ya, MI, Madrasah Sanawiyah, kemudian SMA, SMK, MA ya, sampai perguruan tinggi gitu ya. Itu juga dilaksanakan gitu ya dengan dasar-dasar Pancasila. Materi yang kemudian diajarkan pun juga memasukkan materi Pancasila kan begitu. Ya, termasuk yang kita lakukan hari ini ya, saudara-saudara sekalian, kita tetap belajar, kita masih belajar dituntut untuk terus memahami apa yang terkait dengan Pancasila itu begitu sebagai bagian dari landasan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Kemudian di bidang sosial, bagaimana mewujudkan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa semakin hari semakin lama ya harusnya tingkat kemiskinan di Indonesia semakin berkurang gitu, bukan malah justru semakin banyak. Kesenjangan ekonomi pun juga harus semakin dihilangkan gitu ya. Nah ini dasarnya adalah Pancasila, terutama di sila yang kelima itu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga pembangunan nasional di bidang budaya. Kita tahu bahwa Indonesia itu sebagai negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa. Ya, suku, adat gitu kan. Luar biasa tersebar di hampir seluruh penjuru Indonesia begitu. Maka sesungguhnya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia itu perlu terus diperkuat, ya kan? Perlu untuk terus dikawal gitu, perlu untuk terus dilindungi agar apa? Ya agar kebudayaan kita itu tidak hilang. Apalagi jangan sampai kemudian kebudayaan kita diambil alih, diakui oleh
oleh negara lain gitu. Kenapa demikian? Karena di negara kita sendiri kebudayaan itu tidak pernah dijaga, kebudayaan itu tidak pernah dilestarikan. Nah, kebudayaan sendiri itu juga harus didasarkan pada nilai-nilai sila gitu ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu saya kira penting. Kemudian juga berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan gitu ya. Dasarnya juga harus pada Pancasila. Ini yang disebut bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, sebagai dasarnya, sebagai pijakan begitu ya, bagaimana Indonesia itu diselenggarakan, kemudian bagaimana masyarakat bangsa itu mempedomani Pancasila, dan juga bagaimana pembangunan nasional yang ada di Indonesia itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini adalah bahwa Pancasila sebagai pedoman petunjuk ke arah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu tentu belum berakhir, saudara-saudara sekalian. Tidak lantas ketika Indonesia itu merdeka, maka kemudian selesai perjuangannya. Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Kita masih berjuang dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Kalau kalian dulu mungkin hidup misalnya ya di era-era pra kemerdekaan, gitu ya, apa yang kalian perjuangkan adalah memperjuangkan kemerdekaan dengan mengangkat senjata, kan begitu, melawan penjajahan. Tapi sekarang tidak dengan cara seperti itu gitu. Nah, bentuk perjuangan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Bagi kita yang ada di kampus ya belajar yang rajin, belajar yang disiplin begitu ya. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mahasiswa, maka ya kalian harus bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan posisi kalian sebagai mahasiswa, belajar sebanyak-banyaknya, berdiskusi sesering mungkin, kan begitu. Mengerjakan tugas sebaik mungkin. Nah, itu adalah contoh dari bentuk perjuangan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Selain tentu melakukan pengabdian kepada masyarakat, misalnya gitu ya, ketika kalian nanti di semester-semester yang akan datang, ketika diajak dosen kalian untuk melakukan pengabdian di masyarakat, membantu menolong masyarakat yang misalnya ada persoalan terkait dengan sakit dan lain sebagainya, kalian bisa turun begitu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana perjuangan bangsa Indonesia itu dilakukan dengan cara yang berbeda karena ruang dan waktunya pun juga berbeda. Dan dalam hal ini tentu ini Pancasila harus menjadi pandangan hidup ya, pandangan yang terus hidup begitu kan di dalam kehidupan sebagai petunjuk arah gitu perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai tujuan dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk mencapai bangsa yang sejahtera, adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Nah, ini adalah bagian dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang posisikan Pancasila sebagai sebuah tujuan, sebagai sebuah cita-cita, gitu ya, sebagai sebuah ideal, begitu ya, cita-cita hukum begitu, di mana cita-cita itu ya untuk mencapai bangsa yang sejahtera, yang adil, yang makmur, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah sebagai penyemangat dan keyakinan hidup bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Nah, bisa jadi kalian dalam belajar gitu ya, males misalnya ya, um, tidak tidak ada semangat untuk belajar begitu, maka Pancasila bisa menjadi penyemangat dan keyakinan hidup kalian, bukan yang lain gitu misalnya ya. Tapi bisa jadi ya ketika kalian belajar di kampus ada penyemangat yang lain, misalnya pacarnya yang jadi penyemangat gitu kan, ayo belajar gitu, ada nggak di sini yang begitu tuh ya, disemangati sama pacarnya, ada atau nggak ada yang punya pacar sama sekali di sini? Nggak ada, geleng-geleng semua. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Sekarang fokus belajar dulu, gitu ya. Jadi penyemangatnya itu adalah orang tua dan juga Pancasila. Kira-kira begitu saja ya. Nanti nggak usah takut dengan jodoh. Insya Allah
jodoh itu akan menghampiri kalian. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Ya. Orang yang apa namanya, yang soleh akan bertemu dengan orang yang soleh begitu. Bukan soleh ketemu dengan orang yang soleh, nah, itu bahaya nanti. Jadi orang soleh bertemu dengan orang soleh, orang begitu pun juga sebaliknya gitu ya. Sudah sekalian. Nah, kemudian Pancasila juga sebagai kerangka acuan, sebagai begitu ya. Bagaimana Indonesia itu menatap masa depannya. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian harusnya juga sebagai mahasiswa sudah punya kerangka acuan gitu. Bagaimana hidup kalian ini nanti akan berjalan gitu ya. Kerangka kerangka acuannya seperti apa. Nah, dalam konteks ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila juga bisa sebagai kerangka acuan untuk melihat masa depan atau menatap masa depan pembangunan nasional Indonesia. Yang kelima, sebagai wawasan ke depan ya untuk menata kehidupan bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikutnya, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia ini, filosofi Grundslag gitu ya. Bahasa bahasa apa namanya Latinnya itu adalah filosofi Grundslag sebagai falsafah bangsa Indonesia. Falsafah dasar gitu bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila itu sebagai sumber nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Yang bicara tentang moralitas, ya nilai-nilai yang sifatnya universal misalnya. Ya ukuran baik dan buruk ya itu adalah ukuran moralitas itu. Maka baik dan buruk itu dilihat dari Pancasila itu kira-kira begitu ya. Oh, si A ini ya ketika apa berkehidupan ini baik atau buruk. Nah, baik buruk bisa dilihat dari nilai-nilai Pancasila, karena dalam Pancasila itu juga di sini nilai moral gitu yang bisa menjadi sumber bagi bangsa Indonesia untuk berperilaku atau berkehidupan. Yang kedua, sebagai sumber kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini falsafah bangsa Indonesia sampai sedalam itu, saudara-saudara. Jadi, ketika kita menstandarisasi kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan, maka Pancasila itu bisa digunakan untuk kemudian dijadikan sebagai standar atau indikator untuk menentukan komponen-komponen ini. Yang ketiga, sebagai pedoman sikap hidup, pegangan hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup bangsa Indonesia. Ini Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat itu ya, atau falsafah bangsa Indonesia. Nanti ini bisa ditinjau dari tiga aspek sebenarnya. Ada ditinjau dari aspek epistemologi, ditinjau dari aspek ontologi ya atau metafisik gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah ditinjau dari aspek aksiologi gitu ya. Bagaimana Pancasila itu memiliki nilai kebenaran gitu kan melalui verifikasi gitu. Entah itu melalui apa namanya proses pencarian kebenaran dalam bentuk a priori ataupun a posteriori misalnya. Kemudian juga tentu Pancasila ini menjadi bagian yang sangat penting begitu ya untuk kemudian menjadi tuntunan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan yang keempat, sebagai pedoman sumber proses berpikir yang hakiki bangsa Indonesia. Ya, kalian ketika melakukan konstruksi gitu ya, atau mengkonstruksikan cara berpikir kalian gitu ya, sebagai seorang mahasiswa, maka Pancasila juga bisa menjadi pedoman untuk kemudian kalian ambil begitu ya di dalam kerangka berpikir kalian. Kemudian ini Pancasila sebagai nasional. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah negara yang kemudian dijalankan berdasarkan hukum. Hukum memiliki posisi yang tertinggi, supreme, gitu ya. Supremasi hukum. Hukum itu memiliki posisi yang tertinggi di dalam negara. Kita bisa lihat buktinya, dasarnya itu di dalam pasal 1 ayat 3. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, itu di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tentu sebagai negara hukum, ya, maka
tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan, ya. Tidak bisa lepas dari norma, kan begitu. Tidak bisa lepas dari aturan. Pertanyaannya adalah bagaimana atau dari mana sumber peraturan perundang-undangan itu dibentuk, gitu. Nah, dalam konteks ini Pancasila itu merupakan sumber nilai atau asas-asas hukum nasional. Dari mulai Undang-Undang Dasar sampai peraturan yang paling bawah. Sumbernya, ya, asasnya itu adalah Pancasila. Ada Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawahnya lagi hierarki berikutnya ada undang-undang. Yang setara dengan undang-undang itu adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawah undang-undang atau Perpu itu ada peraturan pemerintah, ya. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Di bawahnya ada peraturan daerah kabupaten kota. Di bawahnya lagi ada peraturan peraturan kabupaten kota. Dan peraturan-peraturan yang lain sampai peraturan kepala desa misalnya atau peraturan desa. Semua ya sumber nilai atau asas hukum itu adalah Pancasila itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Oke. Yang kedua, sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Tentu kita harus pahami bahwa cabang-cabang kekuasaan yang ada itu, ya, cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka tidak bisa bergerak atau menjalankan kewenangannya, menjalankan kekuasaannya, kalau kemudian tidak diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Maka dalam konteks ini peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga harus sesuai dengan Pancasila, gitu ya. Nah, semua peraturan perundang-undangan negara mulai dari undang-undang sampai undang terbawah tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Disebut misalnya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala macam sumber hukum negara. Ya, itu tegas disebut itu dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari mulai yang tadi sudah saya sebut Undang-Undang Dasar sampai peraturan desa itu ya harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya Pak, loh gimana kalau bertentangan Pak? Nah, kalau bertentangan ya bisa diuji. Diuji, kalau diuji selesai kemudian bisa dibatalkan itu peraturan perundang-undangan itu. Itu kekuatan dari bagaimana hierarki ya peraturan perundang-undangan itu digunakan gitu ya untuk memastikan bahwa Pancasila itu sesuai dengan atau peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini Pancasila sebagai hukum nasional. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai soul gitu ya, nation soul gitu. Setiap bangsa mempunyai jiwa bangsanya masing-masing yang disebut jiwa rakyat, jiwa bangsa. Tentu jiwa bangsa ini kemudian terinternalisasi di dalam individu-individu yang ada gitu kan. Nah, jiwa diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, kita bisa berefleksi sesungguhnya apakah kita sudah melaksanakan ya. Apakah kita sudah bertingkah laku? Apakah kita sudah melakukan amal perbuatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Bertuhan ya bahwa nilai-nilai ketuhanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di negara Indonesia gitu ya, dalam di bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa ini berbeda dengan negara-negara lain itu. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke Amerika, tidak ada itu sila pertama tentang ketuhanan. Amerika negara sekuler kan begitu ya. Amerika itu negara yang tidak mencampuri urusan agama warga negaranya gitu. Nah, di Indonesia berbeda ya. Di Indonesia dia menggunakan Pancasila atau sila pertama itu sebagai bagian di Indonesia.
aspek ketuhanan itu, mengakui adanya Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan itu ilmiah enggak? Allah itu ilmiah enggak? Bisa dibuktikan enggak? Ini pertanyaan saya. Bisa enggak teman-teman? Ada yang mau berargumen? Allah itu ilmiah enggak? Allah itu bisa dibuktikan enggak? Halo, Mas Azuna. Ayo, Mas Azuna. Allah itu ilmiah enggak? Halo, mana Mas Azuna? Dengar suara saya? Halo, belum di unmute Mas Azuna, di unmute dulu. Ya, Allah itu ilmiah enggak, Mas? Tuhan itu ilmiah enggak? Tuhan. Halo, waduh. Ini masih nyari AI kayaknya ini. Oke, Mbak, siapa ini ya? Saya pilih dulu ini. Kelihatan ngantuk ini, saya pilih bentar. Mana yang kelihatan ngantuk ini? Nah, Mbak Sucia, ya Mbak Sucia. Sucia Marseli. Tuhan itu ilmiah enggak? Halo, Ya, Pak. kenapa? Iya. Halo. Iya, kenapa Mbak? Loh, suaranya putus-putus atau jelas? Halo. Waduh ini nanti pas ketemu saya tembak satu-satu ini nanti. Ya. Halo, suara saya jelas apa enggak? Atau putus-putus? Jelas, Bapak. Jelas. Jelas ya. Oke. Anissa, mana Anissa? Anissa Zahra. Mbak Anissa, saya mau tanya, Tuhan itu ilmiah enggak, Mbak Anissa? Tuhan itu bisa dibuktikan enggak? Izin menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Iya, Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Karena dengan adanya alam semesta ini, itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Ya, Bapak. Punya pendapat berbeda? Hah? Mbak Regina, pendapat? Regina Aurelia, Iya, Bapak. sependapat. Yang ada nggak Iya. yang tidak sependapat? Tuhan itu bisa diindra nggak? Halo? Tidak bisa, Bapak. Tidak, Pak. Tidak bisa. Bapak. Tapi kok bisa dikatakan ilmiah? Bagaimana membuktikan eksistensi Tuhan? Karena adanya alam semesta. Dalam yakin yang bikin Tuhan alam semesta itu. Bapak izin mendebat. Oke, izin mendebat. Silakan, siapa yang mau debat nih? Kalau dari Helen. bentuknya sendiri tuh, dari bentuknya sendiri belum terbukti ya Bapak kalau Tuhan itu ada. Tetapi kalau dari yang diturunkan misalkan dari segi sejarah atau dari segi Al-Quran sendiri itu semua terbukti Bapak ilmiahnya. Karena syarat utama ilmiah itu objektif, harus benar-benar terbukti Bapak. Harus ada Apa bentuknya, bukti? harus ada. Belum ada kalau dalam bentuk wujud. Oh enggak, kalau dalam Al-Quran ada Bapak. Itu Dalam hasilnya, Al-Quran. itu yang diturunkan. Ya itu yang Yakin? diturunkan dan itu yang Yakin? terbukti selama ini. Yakin Al-Quran itu firman Tuhan? Yakin Bapak? Apakah Ada sejarahnya dalam Al-Quran itu firman Tuhan? firman Tuhan. Kan
Kan katanya Bapak itu kalau Pancasila itu masih bisa dirubah, tetapi kalau udah masuk Al-Quran nggak bisa diubah, apalagi diparafrasa nggak bisa. Jadi ya itu Kalau firman kalau Tuhan yang Pancasila bisa sesungguhnya dari diparafrase ya. kitab-kitab lain sekalipun. Bisa, Bapak. Oh, ya, jadi apakah Tuhan itu ilmiah? Ya ilmiah, Tuhan itu ilmiah itu. Apakah Tuhan bisa diindra? Enggak gitu. Tapi untuk melihat ilmiah atau tidak ilmiah itu tidak harus diindra gitu. Ada metode rasionalisme gitu ya, merasionalkan gitu kan. Jadi ketika saya tanya misalnya, Mbak Ellen itu nyata enggak? Ya nyata, karena bisa diindra kan begitu kan. Indra kemudian diolah melalui rasio. Akhirnya rasio itu menyatakan bahwa Mbak Ellen itu nyata gitu. Pun sama Tuhan misalnya. Tuhan tidak bisa diindra tapi bisa dirangkum gitu. Dia bisa diilmiahkan menggunakan rasio dengan konsep keadaan itu sebenarnya, keberadaan itu sebenarnya. Ya kan makanya ini bagi kelompok ateis itu kan mempertanyakan eksistensi Tuhan itu ya. Tuhan itu ada ataukah tidak? Jangan-jangan Tuhan itu diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan menciptakan manusia. Karena manusia butuh ya sebagai sandaran, maka Tuhan diciptakan gitu untuk sandaran manusia, misalnya begitu. Ya, ini bagi kelompok-kelompok ateis gitu ya yang tidak percaya Tuhan itu salah satunya. Makanya dalam konteks ini, dalam konteks Pancasila sebagai jiwa bangsa, bahwa tentu sila pertama Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi soul, menjadi jiwa gitu ya, menjadi jiwa bangsa, saudara-saudara sekalian. Yang itu terinternalisasi ke dalam diri setiap individu-individu yang ada gitu ya, dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri gitu, saudara-saudara sekalian. Itu sila pertama ya. Jadi itu yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Sila kedua gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya, bagaimana kita diarahkan atau didorong begitu untuk menghargai ya, memanusiakan manusia gitu kan. Humanisme, memposisikan manusia itu sebagai entitas yang memiliki kebebasan gitu yang harus dihargai. Nah, itu kan luar biasa, ya kan? Nah, itu kalau kemudian itu sudah terinternalisasi dalam diri kalian ya sebagai mahasiswa, itu kan dahsyatnya luar biasa. Ketika di ruang kelas itu ya ada teman yang berpendapat, ada teman yang kemudian tidak sependapat dengan pendapat kita, maka kita pun juga tidak boleh kemudian menghakimi begitu saja gitu. Kita tetap harus menghargai karena perbedaan itu menjadi hal yang penting gitu ya untuk memperoleh hal yang lebih baik atau yang lebih benar begitu. Dan seterusnya sampai kemudian sila kelima. Nah, Pancasila itu melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, kalau itu sebagai jiwa bangsa loh ya. Jadi melekat, kalau sudah melekat itu kan akhirnya sulit untuk kemudian dipisahkan. Apalagi melekatnya erat sekali. Kalau kemudian dipaksa untuk dipisahkan, maka ya keduanya akan rusak gitu ya. Pancasila akan rusak, bangsa Indonesia juga akan rusak. Makanya melekat erat itu harus kita rawat dan harus kita jalankan gitu ya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian menentukan eksistensi bangsa Indonesia ya. Segala aktivitas bangsa Indonesia disepakati oleh Pancasila. Ini Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur ya. Perjanjian luhur yang kemudian disepakati oleh siapa? Ya oleh para founding fathers kita gitu ya. Oleh para pendiri bangsa. Jadi Pancasila itu sebagai perjanjian atau kontrak bersama bangsa Indonesia ketika mempersiapkan kemerdekaan melalui badan atau BPUPK gitu ya, yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI. Itu adalah kesepakatan antar seluruh anggota untuk kemudian menyepakati bulir-bulir Pancasila atau sila-sila Pancasila itu sebagai dasar dari negara Indonesia gitu ya. Bahwa itu adalah merupakan perjanjian luhur yang dilakukan atau yang disepakati begitu oleh para pendiri bangsa. Kemudian sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai kesepakatan dan kesetiaan bangsa Indonesia untuk melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah melakukan perjanjian, apa yang muncul dari perjanjian itu? Kan ada hak dan kewajiban, ya kan? Hak dan kewajibannya apa? Tentu hak dan kewajiban ini mengikat para pihak, gitu ya. Siapa yang diikat? Ya, yang melakukan perjanjian. Pertanyaannya loh, Pak, yang melakukan perjanjian itu kan para pendiri bangsa yang sudah wafat misalnya. Terus bagaimana kemudian kita mewujudkan hak dan kewajiban itu? Tentu memaknainya tidak seperti itu gitu ya, bahwa perjanjian luhur para pendiri bangsa ini ya terus harus kita kawal sampai kemudian itu terwujud. Hak dan kewajiban itu terwujud. Itu poinnya di situ, saudara-saudara sekalian. Kalau kemudian perjanjian luhur ini masih belum terwujud, artinya hak dan kewajiban itu masih belum terlaksana atau belum terlihat itu, maka tugas kita adalah pastikan bahwa atau menagih gitu ya, agar perjanjian luhur bangsa Indonesia itu bisa diimplementasikan atau bisa diwujudkan. Nah, hak dan kewajibannya apa? Ya, sesuai dengan dasar-dasar sesuai dengan sila-sila Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa sampai pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poinnya di situ, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Nah, ini tugas kita ya. Jadi, terutama teman-teman mahasiswa itu ya jangan diam saja. Karena kalau mahasiswa diam saja, maka tidak akan pernah terjadi perubahan yang fundamental itu. Teman-teman yang dari mahasiswa kedokteran ya juga harus bisa memperjuangkan perjanjian luhur ini gitu ya, sebagai satu konsekuensi logis gitu ya dari upaya kita untuk mewujudkan perjanjian luhur itu begitu. Kalau di kesehatan sebentar ya. Bentar, ada tamu. Jadi itu yang berkaitan dengan bagaimana Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai identitas atau kepribadian bangsa. Kita sebagai sebuah bangsa tentu memiliki identitas. Pertanyaan identitasnya apa? Gitu ya. Sama seperti kalian sebagai mahasiswa. Identitas mahasiswa itu apa? Oke, pakai alma mater itu menandakan bahwa kalian mahasiswa. Yang kedua, selain pakai alma mater apa gitu ya? Apa identitas kalian sebagai mahasiswa selain kalian pakai alma mater? Oh, misalnya dari sisi pakaian gitu ya. Pakaian itu tentu berbeda dengan yang lain misalnya. Kemudian selain itu juga dari cara berpikirnya itu sebagai sebuah identitas. Cara berpikir mahasiswa dengan bukan mahasiswa tentu berbeda. Mahasiswa cara berpikirnya lebih positif, lebih sistematis, lebih logis ketika berpikir. Itu yang membedakan mahasiswa dengan yang lain kan begitu. Itu identitas yang melekat bagi seorang mahasiswa. Oh, mahasiswa itu punya keberpihakan, mahasiswa itu punya idealisme. Itu yang menjadi identitas dari seorang mahasiswa. Pun sama ketika kalian mengidentifikasi misalnya, identitas kalian sebagai individu itu apa yang membedakan kalian dengan individu-individu yang lain gitu. Apa yang membedakan si A dengan si B? Apa yang membedakan Mbak Regina dengan Mbak Nur Sailir misalnya? Tentu harus ada pembedaan gitu untuk memperlihatkan bahwa memang Regina dan Mbak Nur Sailir itu berbeda gitu kan. Tentu pembedaan ini atau identitas ini akhirnya kemudian menjadi satu nilai yang menjadi hal yang lebih gitu ya dibandingkan dengan yang lain begitu. Nah, sebagai identitas ini, kalau kita balik lagi pada soal Pancasila, maka Pancasila itu sebagai identitas yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bangsa lain tidak punya Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Indonesia punya Pancasila itu. Itu adalah identitas. Ya. Kemudian juga sebagai sebuah konsekuensi atau turunan bahwa Pancasila itu gitu ya, itu kemudian bisa menurunkan
atau bisa melahirkan sikap perilaku, cara berpikir, cara berkehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia gitu. Kalau kalian misalnya hidup atau pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, akan sangat merasakan perbedaan antara kalian hidup di Indonesia dengan di negara lain. Hidup di Indonesia sangat terlihat gotong royongnya gitu kan. Di luar negeri sangat individualistik kan begitu. Itu adalah cerminan begitu dari sikap perilaku, cara berpikir begitu, dan juga cara berkehidupan yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dan tentu Pancasila itu merupakan identitas nasional sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bagaimana posisi Pancasila sebagai identitas. Ya, dan tentu kalau kita sudah bicara identitas kepribadian bangsa, yaitu harus kita turunkan bahwa Pancasila pun juga menjadi identitas kita sebagai bangsa atau sebagai individu-individu yang ada di dalam negara Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, jadi karena ada Pancasila maka ada kesatuan. Ya, ada kesatuan dan ada persatuan. Kita tahu bahwa ini ya wilayahnya sangat luas, kemudian sukunya juga ada banyak sekali gitu ya. Adat istiadat bahkan agamanya pun juga ada banyak sekali. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi beberapa agama gitu ya. Banyak agama di Indonesia, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita, kok masih gitu ya, dalam apa pertanyaan yang agak menyebalkan. Kenapa kok kita masih bisa menjadi bangsa yang bersatu gitu ya? Padahal banyak sekali perbedaan-perbedaan itu gitu. Jawabannya adalah Pancasila sebagai nomor satu. Kalau nggak ada Pancasila, kira-kira bagaimana kan begitu? Ya kalau kita lihat perumusan Pancasila di awal-awal itu kan terjadi perdebatan mengenai Piagam Jakarta gitu ya, atau Mukaddimah itu kan, di mana sila pertama itu kan sangat kental sekali dengan nilai Islam gitu, tapi kemudian diubah ya, ada kesepakatan gitu ya yang akhirnya kemudian merubah rumusan sila pertama Pancasila itu dengan rumusan yang kita bisa baca hari ini gitu kan, di mana dalam poin perubahan itu juga jadi gitu ya protes misalnya dari kelompok-kelompok minoritas begitu terhadap rumusan itu. Ini kan kompromi yang saya kira mendatangkan kebaikan gitu kan, dan itu saya kira juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali untuk menyatukan perbedaan-perbedaan, terutama kaitannya dengan perbedaan keberagamaan itu, saudara-saudara sekali. Bahwa sila-sila Pancasila sebagai dasar kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ini saya kira sudah sangat tepat sekali gitu ya. Kemudian nilai Pancasila sebagai pemersatu jiwa bangsa Indonesia, sila-sila Pancasila dan nilai-nilai Pancasila inspirasi dan penyemangat mempersatu bangsa Indonesia, sila-sila Pancasila dan nilai Pancasila sebagai budaya pemersatu Republik Indonesia. Pertanyaannya, loh Pak, meskipun demikian, ternyata dalam sejarah Indonesia tidak semua gitu ya masyarakat itu bersatu gitu. Ada kok konflik yang terjadi dulu, kalian mengikuti di Aceh gitu ya. Ada gerakan Aceh Merdeka GAM. Kemudian ada juga yang sekarang masih masih berkonflik gitu ya di Papua gitu ya, KKB gitu ya dengan TNI. Kemudian dulu juga kalau kalian masih pernah membaca sejarah itu ya, ada konflik berdarah di Sampit gitu ya, dan beberapa daerah yang lain. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Gitu. Jawabannya sebenarnya sudah sangat sederhana gitu, bahwa dalam konteks ini ya Pancasila masih bisa terintegrasi di dalam orang gitu ya, di dalam masyarakat itu. Akhirnya yang terjadi adalah itu. Kalau kemudian kita bisa memahami secara utuh nilai-nilai Pancasila dan kita bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu, saya kira tidak akan terjadi gitu ya konflik-konflik yang semacam itu. Dan tentu itu juga menjadi pedoman ya bagi pemerintah untuk mempercepat atau untuk menyelesaikan konflik-konflik itu dengan cara-cara yang baik kan begitu. Kenapa misalnya konflik di Papua sampai sekarang masih terus terjadi gitu. Nah bisa jadi ini faktornya bukan karena semata-mata ingin merdeka gitu, tapi ada faktor lain gitu. Apa faktornya? Faktornya adalah terkait dengan
masyarakat Papua yang masih belum sejahtera. Itu salah satu yang seringkali menjadi pemicu konflik gitu ya, menyangkut kesejahteraan masyarakat, menyangkut adanya kemiskinan yang ekstrim gitu kan. Bayangkan misalnya Papua dengan kekayaan alam yang luar biasa itu, tapi masyarakatnya ya tidak mendapat kesejahteraan itu kan. Nah ini kan satu dilema yang saya kira pasti juga akan memantik gitu ya, protes, memantik pemberontakan dan sebagainya kan begitu. Sedangkan daerah-daerah yang tidak punya sumber daya alam melimpah misalnya, justru itu mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang sudah dihasilkan dari negara-negara yang memiliki wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya yang melimpah. Ini bicara tentang bagaimana mewujudkan keadilan sosial itu gitu ya. Itu sudah sekali. Ini. Jadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, sampai sini saja dulu pembahasan kita di materi pendidikan Pancasila. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Saya persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Mana, saudara-saudara sekalian? Ini belum saya kasih tugas ya. Minggu depan lah saya kasih tugas untuk kalian biar lebih semangat lagi gitu ya belajarnya. Gimana? Cukup? Cukup, Bapak. Oke. Oke, ini kalau sudah sore begini kadang memang semangat nggak semangat gitu ya. Tetap harus semangat saudara-saudara sekalian. Ini saya juga ini menyempatkan waktu ini di sela-sela kegiatan saya di Kalimantan gitu ya. Saya masih ingin berjumpa dengan kalian ini. Kalian juga penyemangat sebenarnya gitu ya. Penyemangat di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus. Oke, gitu ya. Terus saya sehat-sehat selalu, ya terus semangat belajarnya gitu ya. Nggak boleh malas gitu ya. Kalau malas nanti kalian nggak jadi dokter yang hebat nanti. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Ellen ya. Tolong yang hadir hari ini di apa namanya di rekap begitu.